Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu marilah kita baca doa. Untuk melakukan pembacaan doa, saya minta Pak Apip untuk membantu jalannya pembacaan doa. Silakan Pak Apip. Terima kasih. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan ini, kita doa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doanya cukup dengan menundukkan kepala saja, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pak Iman. Nama lengkapnya Iman Ridwan Nurdin, asal sekolah SMP Negeri 4 Sampaka, Kabupaten Cianjur. Untuk pertemuan Lokakarya hari ini, yaitu Lokakarya yang kedua, tema yang akan kita bahas yaitu visi untuk lingkungan sekolah. Nah, di sini saya share screen. Sudah tampil ya Ibu Bapak? Sudah kelihatan? Nah, di sini kekuatan visi atau harapan dan doa ya. Visi di sini, pengertian visi adalah representasi kognitif mengenal gambaran masa depan. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah. Selanjutnya akan share screen lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, mungkin Ibu dan Bapak sudah tidak asing lagi kata visi ya. Visi dan misi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang visi. Bagaimana kita mengimplementasikannya di sekolah maupun kita sebagai seorang guru mempunyai visi untuk mengembangkan siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini untuk Sekolah Merdeka visinya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. 6, mandiri. Bapak dan Ibu, saya akan membagikan tugas berupa tautan. Ya, saya akan share screen berupa Padlet ya Ibu dan Bapak. Silakan. Sudah ada kelihatan di layar. Sudah? Sudah ada Ibu dan Bapak? Ya, ada. Sudah? Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Di sini saya membuat satu pertanyaan mengenai visi dalam lingkungan belajar. Silakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini tertulis, menurut Bapak dan Ibu, sebutkan visi dalam lingkungan belajar. Silakan untuk isi. Masuk semua ya? Belum? Ya? Sudah. Alhamdulillah. Silakan Pak Pip. Ya, sudah ada Pak Asep. Pak Asep menuliskan mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, dan terampil. Silakan yang lainnya. Ada Bu Dede, Pak Hanafi, Pak Ang, silahkan. Ya, Bu Dede sudah. Dede mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, peduli lingkungan. Pak Hanafi sama Pak Ang nih, silakan. Pak Ang juga sudah ya. Terima kasih Pak Ang, Pak Hanafi. Nah, selanjutnya mungkin siapa yang mau menjelaskan dari pertanyaan tersebut? Silakan, mungkin Pak Hanafi. Silakan Pak Hanafi.
Menurut Pak Hanafi seperti apa penjelasannya? Sini ditulis mewujudkan peserta didik yang resik, religius, sehat, inovatif, dan berkarakter. Silakan Pak Hafi untuk menjelaskannya, memberikan penjelasan. Ya Pak Ang, silakan. Ya. Boleh Pak Ang. Terima kasih Pak Iman kesempatannya. Kita memberikan tanggapan kaitan dengan visi dalam lingkungan belajar atau memberikan visi dalam belajar. Salah satu visi yang tentunya dikembangkan di sekolah saya, salah satunya kaitan dengan visi yang dikuatkan, mewujudkan murid yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Nah, mengapa saya membuat visi hal demikian? Karena ini merupakan bentuk harapan atau tujuan secara umum dan keinginan secara umum tentunya yang tentunya berdampak pada murid atau berdasarkan apa namanya itu dan kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Jadi harapan ini menjadikan murid itu sehat, tentunya ini menjadikan prioritas dari setiap murid dan harus sehat, kemudian juga cerdas, keinginannya sama, cerdas dan berakhlak mulia. Nah, ini salah satu bagian daripada visi yang kuat. Terima kasih, itu mungkin Pak jelasannya Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ang ya, luar biasa penjelasannya. Terus siapa lagi silakan yang mau itu menjelaskan? Oke, silakan Pak Apip, mungkin Pak Apip. Ya baiklah, bahwa dalam di setiap sekolah pasti ada visi dan misi ya. Namun di sini kita berfokus kepada visi ya. Jadi menurut saya visi yang untuk belajar itu adalah siswa yang kreatif, cerdas, dan berakhlakul karimah. Kreatif yaitu mampu istilahnya membuat baru, mampu itu untuk menciptakan hal-hal yang baru. Cerdas itu bisa dikategorikan kepada dari segi ilmu pengetahuannya, dan berakhlakul karimah untuk merangkum daripada kreatif dan cerdas itu. Jadi mengikat, di mana meskipun siswa itu kreatif, cerdas, tetapi harus tetap berakhlakul karimah. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Apip. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Kelihatan Pak? Ya, gunakan jambol. Nah, di sini pertanyaannya, berikan salah satu contoh visi Anda dalam lingkungan belajar di sekolah, Ibu dan Bapak. Silakan untuk mengisi jambotnya. Silakan. Linknya sudah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencobanya. Buka ya. Pak Apip sudah masuk. Silakan Pak Apip untuk misinya. Berikan salah satu contoh visi Anda dalam lingkungan belajar di sekolah, Ibu dan Bapak. Pak Apip di sini menulis contoh pelaksanaan visi di sekolah kami adalah dengan mengadakan sholat duha bersama. Silakan Bu Dede. Contohnya pembiasaan sholat duha, sholat berjamaah, melaksanakan Jumat bersih, dan berbagi. Oke. Itu dari Pak Hanafi. Pak Asep sudah. Pak Asep di sini menulis melaksanakan penguatan karakter melalui pembiasaan. Ya. Terakhir ini Bu Dede, ya. Bu Dede sudah. Didik religius melalui pembiasaan keagamaan seperti sholat duha, baca Al-Quran. Di keempat peserta berikut hampir semua cenderung pemateri ya ke pembahasan pembiasaan. Ya, silakan Bu Haji, Bu Dede.
untuk menjelaskan apa yang ditulis. Ya, terima kasih Pak Iman. Di sini visi yang di sekolah kami ya karena di lingkungan pesantren gitu. Jadi di sekolah kami itu hampir setiap hari ya mengadakan pembiasaan, dan ada di antaranya pembiasaan keagamaan, ya di antaranya adalah tentang pembiasaan salat duha ya yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Kemudian juga ada baca Al-Qur'an yang juz 30. Dan itu masih ada lagi di antaranya, tapi enggak tercantumnya itu ada semacam kultum gitu ya. Nah, itu yang dilaksanakan oleh siswa. Itu mungkin dari saya tentang visi yang ada di sekolah. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede atas penjelasannya. Silakan yang mau menambahkan mungkin dari yang lainnya. Tidak ada ya. Silakan Pak Asep. Melaksanakan penguatan karakter melalui pembiasaan. Jadi pembiasaannya ada keagamaan dengan membaca Al-Quran, ada juga dengan sholat duha, ada juga dengan pembiasaan kegiatan pramuka. Sehingga karakter siswa yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila akan muncul. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak karimahnya keluar ya, akhlak mulianya. Kegotong royongannya juga akan muncul. Kemudian mandirinya, kemudian nalar kritisnya, kreatifnya juga akan muncul di sana. Sehingga anak-anak dengan pembiasaan ini diharapkan karakternya akan terbina dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak Iman jawabannya. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, saya minta dari Bapak dan Ibu siapa yang mau mengambil atau menjelaskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran atau ya kegiatan hari ini. Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Pak Ang, silahkan. Ya, terima kasih. Saya menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan bahwa kita harus bisa membedakan visi dan misi. Visi adalah tujuan secara umum, gamblang, keseluruhan. Yang tentunya visi ini adalah terkait daripada apa yang menjadi kebutuhan murid, gitu ya. Terfokus kepada kebutuhan murid. Kemudian kaitan dengan misi, ini misi barulah menuju kepada tujuan secara khususnya gitu ya, yang kaitan dengan beberapa konsep yang terjabarkan di dalam visi itu sendiri. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ang. Ya, berhubung ya waktunya sudah habis. Sebelum kita akhiri, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu selama mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa. Silahkan untuk baca doa penutup. Saya minta Pak Hanafi untuk membantunya. Silahkan Pak Hanafi. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.